Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3526, Klan Ilusi yang Berhibernasi. Kamu terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada yang melindungimu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Melihat Luo Xiu beraksi lagi, mata Chen Qianqiu menampakkan niat membunuh. Tetapi dia masih tidak berani benar-benar membunuh Luo Xiu. Tetapi dia sudah berencana untuk memberi pelajaran pada pemuda ini dan memberitahunya apa artinya menjadi seorang pria. Asalkan kamu tidak membunuhnya. Jadi bahkan jika Yun Tianyu datang untuk menanyainya, Chen Qianqiu masih akan dibenarkan. Pedang Dao terang dan gelap potong. Cahaya dan kegelapan, dua arah yang berlawanan menyatu, samar-samar memancarkan aura asal mula kekacauan. Dentang. Pedang Dao terbang melintasi langit, merobek-robek langit seperti meteor yang sangat terang, seperti sungai kekacauan yang panjang, melintasi langit. Ledakan. Kedua serangan itu saling beradu dengan hebatnya, menimbulkan riak-riak yang menyebar dalam lingkaran, mengubah medan pertempuran tempat kedua pria itu bertarung menjadi kekosongan dan kegelapan yang hancur. Mata Luo Xiu berubah menjadi dua karakter dengan karakter Wan. Diri sejati didorong secara ekstrim olehnya. Beberapa kenangan yang awalnya milik para makhluk abadi juga muncul di kedalaman pikiranku seolah-olah waktu telah berlalu. Saya salah satunya. Dua jati diri, Tao menuntun pada satu. Luo Xiu telah memasuki kondisi ini saat dia bertarung melawan puluhan ribu pembasmi di ruang ke-36, dan kekuatan Tao-nya mencapai tingkat yang sebanding dengan tingkat puncak dunia sumber. Dan sekarang, dia lebih kuat dari sebelumnya. Ketika jati dirinya bersatu, kekuatan Tao-nya akan semakin kuat. Kiang, kiang, kiang. Pada saat jati diri sejati terus-menerus dirusak, kelima jari Luo Xiu tiba-tiba terbuka dan dia meraih pedang kekacauan tempat cahaya dan kegelapan menyatu. Apa? Ini tidak mungkin. Chen Qianqiu, yang berada tidak jauh, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tao Luo Xiu dapat dibandingkan dengan tingkat dunia sumber yang sudah mengejutkan. Hanya khayalan saja jika seorang biksu muda di wilayah Kaisar Agung dapat memiliki kekuatan Dao setingkat dengannya. Untuk mengetahui, dia adalah puncak alam sumber. Saya telah berlatih lebih dari 10 tahun di era kekacauan. Pada saat yang sama, pandangan Chen Qianqiu tertuju pada Luo Xiu. Dia bisa merasakan aura kultivasi Luo Xiu, yang seharusnya berada di tahap tengah alam Kaisar Agung, sedikit meningkat dan akan menerobos ke tahap akhir alam Kaisar Agung. Meskipun demikian, dia hanyalah seorang kaisar tahap akhir yang akan segera menerobos. Kekuatan prinsip Dao sebanding dengan puncak dunia sumber, sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, hanya saja visimu terlalu sempit, sehingga kamu menganggapnya mustahil. Suara Luo Xiu dingin, dan Taoisme hijau keemasan yang memenuhi tubuhnya berubah menjadi kenyataan. Jari-jarinya tiba-tiba terjepit keras, dan pedang Tao Chaos berdengung dan bergetar, dengan beberapa retakan samar muncul. Ledakan. Pada saat yang sama, Luo Xiu membentuk segel tinju dengan tangannya yang lain dan meninju langit, seolah-olah waktu dan ruang telah hancur, seolah-olah datang dari keabadian. Chen Qianqiu mundur selangkah karena terkejut, karena pukulan Luo Xiu tadi tampaknya mampu menembus semua hukum dunia, membuatnya, seorang pria kuat di puncak alam sumber, tidak berani bertarung. Berdengung. Momen berikutnya, sosok Luo Xiu menghilang, dan teknik naga petir yang asli terkuak dengan kecepatan yang sangat cepat, menewaskan putra Chen Qianqiu, lelaki Chen yang diduga telah berubah wujud dari klan Huangzhou. Tidak. Pria Chen ini berlari menyelamatkan diri dengan ketakutan, tetapi bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan kecepatan luar biasa dari teknik naga petir yang diberkati oleh diri sejati. Kaki. Waktu dibekukan. Darah berceceran di dinding seberang. Sosok Luo Xiu muncul di belakang pria Chen, dan lengannya seperti pedang tajam, menusuk tubuh pria Chen dari belakang. Ledakan. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh dan kekuatan Taoisme sejati meledak, langsung menghancurkan tubuh pria Chen menjadi kabut berdarah. Kiang. Pada saat yang sama, di dalam kabut darah, seberkas cahaya hitam terbang dan meledak, menembus alis Luo Xiu. Namun, Luo Xiu sudah siap menghadapi pukulan ini. Jari-jarinya seperti tang besi dan dia meraih sinar cahaya hitam itu. Itu adalah tentakel yang tampak seperti terbuat dari emas hitam. Keluar dari sini, Luo Xiu tiba-tiba mengerahkan tenaga. Di bawah restu dari diri sejati, kekuatannya meledak. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Dari kabut darah yang menyebar, sebuah bayangan hitam dengan tubuh seperti emas hitam terlempar.
Bayangan itu menghantam dinding istana yang menjulang tinggi sepanjang 10.000 kaki ini dan mengeluarkan suara keras yang tumpul. Hancurkan makhluk hampa. Dalam sekejap, semua orang yang hadir melihat bayangan hitam yang terlempar keluar. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas hitam, menyerupai wujud manusia, namun sangat ganas, persis seperti klan Void yang dikabarkan ada di antara makhluk penghancur Void. Ini, wajah Chen Qianqiu juga sedikit muram, karena dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Luo Xiu benar adanya. Di antara anggota klan Chen-nya, klan Huangzhou telah menyusup. Bahkan putra di sampingnya pun berubah dari klan ilusi, yang membuatnya merasa ngeri hanya dengan memikirkannya. Dasar binatang jahat, apa yang telah kau lakukan pada anakku? Chen Qianqiu meraung, Taoisme terang dan gelap beredar, seluruh ruang istana diblokir oleh dunia Taoisme, dan untaian Taoisme terjalin untuk membentuk bayangan humanoid yang agung dan besar, melihat ke bawah seperti dewa. Berteriak pada orang yang dipaksa oleh Luo Xiu untuk muncul suku hantu asli. Ini, apa yang harus kita lakukan? Di klan Chen kita, ternyata ada seorang mata-mata yang bertransformasi dari klan Huangzhou. Banyak anggota klan Chen yang hadir tiba-tiba menjadi kacau. Banyak dari mereka memandang anggota klan, kerabat, dan teman di sekitar mereka dengan wajah panik, karena tidak seorang pun tahu apakah ada orang dari klan Huangzhou di antara orang-orang di sekitar mereka. Dulu, tak seorang pun akan memikirkan hal ini. Namun karena perang keajaiban tak terkalahkan mengalami kekacauan di ruang ke-36, beberapa suku ilusi yang bersembunyi dan berdiam diri di antara berbagai kekuatan pun ditemukan, yang menarik perhatian besar dari warisan utama dan tokoh-tokoh besar di dunia abadi. Sebelumnya, keluarga Chen juga telah diperiksa, namun tidak ditemukan jejak klan Huangzhou, dan fakta membuktikan bahwa memang ada klan Huangzhou di antara suku mereka. Apakah itu berarti kemampuan transformasi klan ilusi telah berevolusi ke titik di mana ia dapat menghindari deteksi beberapa teknik rahasia khusus? Hei, anakmu, dia hanya sampah yang tidak berguna. Saat dia dimangsa olehku, dia tidak punya daya untuk melawan sama sekali. Suara dingin itu membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Lengan suku ilusi ini seperti dua tentakel emas hitam. Ketika dia menyeringai dan berbicara, giginya setajam belati. Dia benar-benar monster. Berbeda dengan dunia abadi. Mayoritas pendeta di dunia abadi ini adalah pendeta manusia. Di dunia Dexu, terdapat berbagai macam makhluk aneh, sebagian besarnya ganas dan kejam. Di antara semuanya, ras virtual dan ras mayat hidup adalah yang utama. Klan Void sangat ganas dan klan Andit sangat brutal. Banyak ras lain juga berevolusi dari klan Void dan klan Andit. Sama seperti klan Illusion, mereka adalah cabang dari klan Void. Karena kemampuan khusus mereka, status mereka lebih tinggi daripada yang biasa. Klan Su jauh lebih tinggi. Mati. Chen Qianqiu meraung, dunia asli cahaya dan kegelapan meletus, dan tahu yang tak terbatas menyerang, menenggelamkan klan ilusi dalam sekejap. Tingkat kekuatan klan ilusi ini setara dengan tahap tengah roda sumber. Menghadapi Chen Qianqiu, yang berada di alam sumber dengan seluruh kekuatannya, mustahil untuk melawannya. Dia terbunuh di tempat tanpa ketegangan apapun. Sepasang mata menampakkan tepian merah. Pertama, ada berita kematian seorang tetua, lalu Luo Xiu mengetuk pintu. Kemudian diketahui bahwa putranya telah dimangsa oleh klan ilusi. Mereka yang telah tinggal di sisinya selama bertahun-tahun ini selalu menjadi makhluk penghancur kehampaan dengan niat jahat. Ini membuat Chen Qianqiu hampir gila. Bab 3527 keluarga Gu datang untuk membantu. Chen Qianqiu, kamu seharusnya mengerti sekarang. Jika aku tidak tahu bahwa putramu berasal dari klan ilusi, dia pasti sudah lama tertidur di sisimu. Begitu bencana terjadi di masa depan, kau mungkin tidak tahu bagaimana cara mati. Suara samar Luo Xiu terdengar. Luo, kalau bukan karena kamu, semua ini tidak akan terjadi. Benar sekali, dasar bintang bencana. Siapa yang memberimu keberanian untuk menerobos masuk ke aula keluarga Chen-ku tanpa izin? Bunuh dia, kalau tidak, di mana keagungan keluarga Chen-ku? Setelah beberapa saat hening, beberapa anggota klan Chen menjadi ribut dan menunjuk hidung Luo Xiu sambil berteriak. Ekspresi Luo Xiu acuh tak acuh. Faktanya, di antara klan Chen, setidaknya ada selusin klan ilusi yang tersembunyi. Luo Xiu menemukannya sendiri. Jika ada lebih banyak klan tersembunyi yang belum ditemukannya, mungkin masih ada lebih banyak lagi. Tidak diragukan lagi bahwa dengan begitu banyak klan Huangzhou yang bersembunyi dalam satu klan Chen telah dianggap sebagai benteng oleh makhluk penghancur dan dianggap sebagai sesuatu yang ada di dalam kantong. Dia mengungkapkan identitas salah satu klan ilusi dan membunuhnya,
tetapi Luo Xiu memberi Chen Qianqiu peringatan. Dia menahan keinginan untuk terus mengambil tindakan, karena hal terpenting saat ini adalah menemukan Gu Yue terlebih dahulu, lalu menyelesaikan masalah klan ilusi. Chen Qianqiu, serahkan Gu Yue, Luo Xiu berkata dengan dingin. Sudah kubilang, ini adalah dendam antara keluarga Chen dan keluarga Gu. Aku sudah menoleransi keangkuhanmu, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Sikap Chen Qianqiu berubah menjadi keras, karena dia benar-benar merasakan api di hatinya. Putra kesayangannya telah lama meninggal. Hal ini membuatnya patah hati dan marah. Bahkan sampai batas tertentu, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Luo Xiu, karena memang pemberontakan dan kekacauan Luo Xiu lah yang menyebabkan semua ini. Kalau tidak, mengapa dia begitu patah hati? Dengarkan jawaban Chen Qianqiu. Mata dan ekspresi Luo Xiu juga menjadi sama sekali acuh tak acuh. Sepertinya kamu, Chen Qianqiu, tidak mengerti bahwa aku adalah penguasa sekte kaisar. Suara Luo Xiu dingin dan sedingin es, penuh niat membunuh yang tak berujung. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, jika kamu, Chen, masih saja bersikeras dengan keras kepalamu, kamu, sang ketua klan, benar-benar pantas dihukum. Dalam keadaan menyatunya jati diri, Luo Xiu membuat segel tinju dengan kedua tangannya, bagaikan dewa dan iblis yang menekan 8 gurun, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keagungan tak terbatas. Ledakan. Dia meninju dengan tangan kanannya, dan segel tinjunya menembus langit abadi. Tekanan dari pukulan ini saja membuat ratusan anggota inti klan Chen yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka tercekik. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Agung, dia mengendalikan kekuatan Tao yang sebanding dengan tingkat puncak alam sumber. Dia memiliki postur yang belum pernah ada sebelumnya, tubuh fisiknya vertikal dan horizontal, dan kekuatannya tak tertandingi. Dengan kedua tinjunya, dia dapat mengguncang puncak dunia sumber, yang telah dipraktikkan selama lebih dari 10 era yang kacau. Gemuruh. Dalam sekejap, dao emas hijau dan dao cahaya dan kegelapan bertabrakan satu demi satu. Cahaya dan kegelapan menyatu dan berevolusi menjadi kekacauan. Sebuah dunia lahir dari kekacauan, seperti alam, terbungkus dalam kekuatan tak tertandingi yang melonjak, menekan Luo Xiu. Akibatnya yang dahsyat menyebar, dan retakan muncul di dinding aula utama Wanzang. Bahkan dengan berkat lingkaran sihir, secara bertahap tidak dapat menahan dampak prinsip Tao dari pembangkit tenaga listrik tingkat dunia sumber. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu dan level Chen Qianqiu bukanlah level dunia sumber biasa, melainkan level dunia sumber puncak. Kebenaran jati diriku akan memberkati tubuhku. Luo Xiu berteriak, dan dao emas hijau mengembun di tubuhnya, seperti baju besi dewa. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat dan berubah menjadi 10.000 kaki. Lengannya bergetar dan langsung menghancurkan bagian atas aula utama. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur dan jatuh. Luo Xiu, kau cari kematian. Beraninya kau menghancurkan istana utama keluarga Chen-ku. Chen Qianqiu sangat marah. Aula utama mewakili wajah Chen. Luo Xiu berubah menjadi raksasa dan meruntuhkan aula utama, yang merupakan tamparan di wajah Chen. Mati. Dengan suara dentang, pedang dewa terhunus dan terbang keluar dari tubuh Chen Qianqiu, meninggalkan jejak kekuatan asal cahaya dan kegelapan. Ini adalah harta karun keluarga Chen yang paling berharga. Dulunya pedang ini adalah pedang perang yang dipegang oleh kepala keluarga Chen sebelumnya dan merupakan sumber kehancuran yang kuat. Saat pedang ilahi muncul, hantu 3 roda sumber muncul di langit, dan makna dari 3 roda sumber adalah sumber kehancuran yang kuat. Roda sumber adalah level roda sumber. 2 roda sumber merupakan tingkat dunia sumber. 3 roda sumber adalah tingkat penghancuran sumber. Begitu pedang dewa kelahiran seorang ahli tingkat penghancur sumber dihidupkan kembali dan diaktifkan, pedang itu akan memiliki kekuatan yang setara dengan seorang ahli tingkat penghancur sumber. Dengan menggunakan metode seperti itu, dapat dilihat bahwa Chen Qianqiu benar-benar memiliki niat membunuh. Bahkan jika dia tidak benar-benar membunuh Luo Xiu, dia masih berniat untuk melukainya dengan parah dan memutus masa depannya yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga merasakan ancaman yang sangat besar. Bagaimanapun, kekuatan tingkat penghancuran sumber bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan pada tahap ini. Orang tua, kau memaksaku? Tatapan mata Luo Xiu menjadi semakin dingin. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan jimat giok. Jika jimat giok ini dihancurkan, ia dapat memanggil Yun Tianyu untuk datang ke sini seperti saat ia membunuh orang-orang kuat di istana Jiutian. Dilihat dari kultivasi dan tingkatan Yun Tianyu, dia bahkan tidak memerlukan tubuh aslinya untuk datang. Dia hanya membutuhkan satu inkarnasi untuk memusnahkan seluruh klan Chen.
Jika bukan pilihan terakhir, Luo Xiu tidak ingin meminta Yun Tianyu untuk maju, berharap dapat menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Tetapi jika benar-benar menyangkut soal hidup dan mati, Luo Xiu tidak akan mencari masalah. "Jangan panik, teman kecil, aku di sini, Gu." Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Kekosongan itu tampak terbuka, dan retakan besar muncul. Sebuah jembatan yang dibangun seperti pelangi ilahi menerobos masuk, dan sosok-sosok terbang satu demi satu. Jelaslah bahwa orang-orang dari klan Gu telah tiba. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria parubaya berpakaian brokat. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan sebuah lonceng kuning besar yang terbuat dari perunggu terbang keluar. Ketika lonceng itu berbunyi, waktu dan ruang seolah membeku. Kapan? Gelombang lonceng berubah menjadi riak dan menyebar, bertabrakan dengan pedang ilahi penghancur asal. "Pemimpin klan, tolong pinjami aku lonceng dewa." Sosok Luo Xiu terbang dan meraih lonceng tembaga kuning dengan tubuhnya yang besar. "Bisa." Patriark klan Gu mengangguk. Harta karun klan tidak dapat dipinjam dengan mudah, tetapi dia tahu identitas dan berat badan Luo Xiu, jadi dia setuju untuk meminjamkannya lonceng dewa tanpa ragu-ragu. "Sialan, sialan, sialan." Sambil memegang lonceng tembaga kuning dengan satu tangan, dia mengepalkan tangan satunya untuk mengguncang langit. Luo Xiu bertarung melawan Chen Qianqiu lagi, dan akibat yang mengerikan menyebar, menghancurkan istana utama keluarga Chen dan meratakannya dengan tanah. Bahkan dampak dahsyatnya pun menyebar ke tempat yang lebih jauh, menghancurkan lebih banyak bangunan, termasuk beberapa anggota klan Chen yang tidak sempat melarikan diri dan semuanya musnah menjadi abu di bawah hantaman Taoisme tingkat dunia sumber. Terutama tabrakan antara dua artefak tingkat sumber itu bahkan lebih mengerikan, mengubah area kehampaan yang luas menjadi kekacauan. Akibatnya sangat mengerikan sehingga para ahli tingkat sumber di antara klan Chen hanya bisa mundur. Meskipun masih ada 6 orang kuat dari alam sumber di klan Chen, pada saat ini mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Karena ini bukan lagi sekadar tabrakan di level dunia sumber, tetapi konfrontasi yang telah disublimasikan ke level yang mendekati level pemusnahan dunia sumber. Ini didorong oleh prinsip level puncak dunia sumber, hampir mengerahkan kekuatan pemusnahan dunia sumber. Dengan tubuh setinggi 10.000 kaki, Luo Xiu bagaikan dewa dan iblis yang turun dari langit, dan kekuatannya yang dahsyat meledak. Dia dapat menghancurkan seluruh dunia Chen sendirian dan mengubah tanah leluhur keluarga Chen menjadi reruntuhan. Bab 3528 tak terhentikan. Artefak penghancur sumber terus bertabrakan. Chen Qianqiu, yang mengira dia bisa mengalahkan Luo Xiu dengan menawarkan harta klan, terkejut lagi. Dukungan keluarga Gu mengubah situasi. Luo Xiu, dengan tubuhnya yang setinggi 10.000 kaki, memadukan jati dirinya dengan hukum Tao, dan kekuatan bertarungnya tampaknya menyapu sepanjang zaman dan menekan langit semua hukum. Dentang, dentang, dentang. Lonceng tembaga kuning di tangannya diayunkan oleh Luo Xiu berulang kali, menghantam pedang penghancur sumber seperti pohon mati dan kayu busuk. Tidak peduli seberapa kuat pedang itu tidak dapat dihancurkan dan kacau, dan terus-menerus ditolak. Tidak. Chen Qianqiu meraung. Sebagai orang kuat di puncak alam sumber dan orang terkuat di keluarga Chen, dia tidak bisa mengalahkan seorang junior. "Aku adalah penguasa gerbang kaisar. Kau berada di puncak alam sumber. Hari ini aku akan menindasmu, orang tua." Luo Xiu memegang lonceng tembaga di tangannya, menjepit telapak tangan dan jari-jarinya, dan sebuah segel pun jatuh. Ledakan. Pedang penghancur sumber berhasil ditangkis. Dentang. Pedang penghancur sumber telah terlempar. Sial. Lonceng dewa bergetar, dan gelombang lonceng menyapu. Chen Qianqiu menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya terbang keluar, menodai langit dengan darah. Ledakan. Tubuh Chen Qianqiu menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, napasnya lemah dan tidak bisa bergerak. Hasil tersebut mengejutkan semua orang. Karena tidak seorang pun mengira bahwa Luo Xiu mampu melukai serius ketua klan Chen, yang berada di puncak alam penghancuran sumber, dan itu dengan asumsi pihak lain menggunakan harta klan. Terutama anggota klan Chen, yang paling terkejut. Klan Huangzhou yang bersembunyi di klan Chen semuanya saling memandang, merasakan tenggorokan mereka bergolak, menelan ludah mereka, dan merasa sedikit ketakutan di hati mereka. Karena Luo Xiu benar-benar lebih kuat dan lebih mengerikan daripada rumor-rumor yang beredar. Bagaimana mungkin orang seperti itu masih junior? Itu hanya dongeng. Tubuhnya setinggi 10.000 kaki, dan auranya melonjak. Terutama lonceng dewa di tangannya, yang memancarkan aura tingkat pemusnahan sumber, sehingga setiap orang yang hadir tidak berani bergerak gegabah,
dan hanya bisa menatap dewa dan iblis ini dengan kagum. Wajah Luo Xiu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dengan tingkat kultivasinya yang mendekati tahap akhir alam Kaisar Agung, sungguh sangat mengejutkan bahwa dia bisa mencapai tingkat ini. Namun sebenarnya, jika tingkat kultivasinya bisa mencapai alam roda sumber, jangankan bisa melukai Chen Qianqiu dengan parah, membunuhnya pun tidak akan terlalu sulit. Membunuh. Mata Luo Xiu tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Kesadarannya terkunci pada beberapa anggota keluarga Chen, termasuk 4 dari 6 tetua Chen. Apa yang akan kamu lakukan? Luo Xiu, kamu berani membunuh orang? Orang-orang ini langsung panik. Karena anggota keluarga Chen yang dikurung oleh Luo Xiu semuanya berubah dari klan ilusi. Luo Xiu tidak tahu berapa banyak anggota klan ilusi yang bersembunyi di seluruh klan Chen. Dia hanya tahu bahwa selusin orang yang sebelumnya berniat membunuhnya pasti berasal dari klan ilusi. Sial. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menggoyangkan lonceng dewa di tangannya. Dengan kekuatan senjata sihir penghancur sumber, mereka yang dikunci olehnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dor, dor, dor. Sosok-sosok itu meledak satu demi satu, lalu hancur dan hancur menjadi kabut darah di tempat. Mata Chen Qianqiu memerah, karena kematian mendadak orang-orang ini merupakan pukulan berat bagi klan Chen. Dikhawatirkan mereka tidak akan dapat memulihkan vitalitas mereka untuk waktu yang lama, dan akan jatuh dari klan yang kuat ke dunia fana. Ini, termasuk orang-orang dari klan Gu, mereka semua mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Luo Xiu akan bersikap begitu kejam. Mereka datang ke sini untuk membuat Chen menyerahkan Gu Yue. Bahkan jika ada konflik antara kedua belah pihak, mereka tidak akan membunuh orang sesuka hati, terutama mereka yang berada di atas alam sumber. Tokoh-tokoh besar di dunia abadi tidak melarang pertempuran, tetapi mereka yang berada di atas alam sumber dapat memainkan peran penting dalam bencana di masa depan. Membunuh sesuka hati akan mengguncang fondasi keabadian. Namun, tepat saat mereka mengerutkan kening, dari sosok-sosok yang hancur itu, cahaya hitam terbang keluar, memancarkan aura yang bukan milik para penggarap abadi. Sang penggarap penghancuran kekosongan. Sialan. Ada begitu banyak penggarap penghancuran kekosongan yang mengintai di klan Chen ini. Kepala klan Gu terkejut dan marah. Mati. Sebuah gemuruh mengguncang langit. Lonceng dewa di tangan Luo Xiu bergetar lagi. Sekitar selusin anggota klan ilusi tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tidak peduli mereka berada di alam roda sumber atau alam sumber, mereka semua seperti semut di bawah senjata sihir tingkat penghancuran sumber yang dihidupkan kembali. Setelah dampak gelombang suara, mereka semua berubah menjadi abu. Kecuali suara lonceng yang masih bergema di langit. Seluruh klan Chen terdiam. Sejak Luo Xiu datang, bertarung melawan Chen Qianqiu, dan kemudian membunuh putra Chen Qianqiu, telah dipastikan bahwa ada suku ilusi yang tidak aktif di klan Chen. Tidak seorang pun, termasuk Chen Qianqiu, yang menduga bahwa ada lebih banyak pembudidaya pemusnahan yang tersembunyi di klan Chen, dan ada lebih dari selusin sekaligus. Di antara mereka, 4 tetua berubah dari suku ilusi. Apa artinya ini? Seluruh klan Chen hampir sepenuhnya telah disusupi, dan bahkan seperti yang dikatakan Luo Xiu, dia, yang disebut sebagai pemimpin klan, mungkin telah dikesampingkan sejak lama. Chen Qianqiu, klan Chenmu harus memberiku penjelasan tentang masalah Gu Yue. Kalau tidak, aku akan menghancurkan klan Chenmu. Gu Yue tidak ada di klan Chenku sekarang. Chen Qianqiu berdiri dengan bantuan anggota klannya, nadanya lemah dan tidak berdaya. Sebenarnya, meskipun klan Chenku selalu memiliki dendam dengan klan Gu, tidak perlu mencuri dan menculik pemuda bernama Gu Yue hanya untuk berurusan dengan klan Gu. Lagi pula, klan Gu belum menyelesaikan masalah fisik Gu Yue selama bertahun-tahun, dan klan Chenku tidak memiliki cara itu. Alasan saya mengambil tindakan adalah karena saya, Nyonya Chen, bertindak atas perintah. Atas perintah? Atas perintah siapa? Tatapan mata Luo Xiu tiba-tiba berubah dingin, dan pemimpin klan Gu juga melangkah maju dan berteriak keras. Karena ini adalah konspirasi melawan keluarga Gu. Klan Gu menjadi sasaran, hal ini memberikan firasat buruk bagi pemimpin klan Gu, terutama di tahap khusus ini di mana malapetaka dapat terjadi kapan saja. Dekrit klan surgawi. Klan surgawi. Wajah pemimpin klan Gu dan beberapa tetua tiba-tiba berubah. Karena klan surgawi adalah salah satu dari 9 tanah suci abadi. Klan surgawi mengendalikan wilayah dan keturunannya.
Kaisar Sun, yang pernah berhubungan dengan Luo Xiu, berasal dari klan surgawi. Aku tidak peduli dari siapa kau berasal, aku hanya memberimu waktu 1 bulan. Jika keluarga Chenmu tidak bisa menyerahkan Gu Yue, keluarga Chenmu akan menunggu untuk dimusnahkan. Wajah Luo Xiu tanpa ekspresi dan tatapannya dingin. Setelah berbicara, pria setinggi 10.000 kaki itu berbalik dan pergi, perlahan-lahan menjauh. Tak lama kemudian berita itu menyebar. Termasuk warisan terkuat di domain Suci Agung, orang-orang kuat dari Sekte Suci Agung juga tergerak olehnya. Semua warisan dan kekuatan, besar dan kecil, di seluruh domain Suci Agung juga terkejut. Mengerikan sekali. Lalu Luo Xiu benar-benar menekan klan Chen sendirian. Patriark klan Chen adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak di alam asal. Pemimpin klan sebelumnya berada di tingkat penghancuran asal dan meninggalkan pedang suci yang paling berharga. Bahkan jika Chen Qianqiu memegangnya, dia bisa bertarung melawan penghancur asal biasa, tetapi dia benar-benar kalah dari junior Luo Xiu. Junior, apa-apaan ini? Kekuatannya sebanding dengan level puncak Origin Realm. Dia bukan lagi junior. Aku khawatir jika kamu memberinya 1000 tahun lagi, dia akan dipromosikan ke level Origin Realm dan mendapatkan kembali kejayaan Sekte Kaisar. Setelah mendengar berita ini, baik generasi muda maupun generasi tua yang kuat semuanya menyatakan harapannya. Semua orang tampaknya telah melihat bintang yang sangat terang, yang terbit perlahan dan kuat. Postur menyapu yang tak tertandingi, tak terhentikan. Bab 3529, mendekati alam sumber. Ketika berita itu tersebar, hal itu tidak lagi terbatas pada wilayah Suci Agung. Kesembilan alam abadi telah mengetahui berita tersebut. Seluruh dunia abadi menjadi kacau karena hal ini. Lagi pula, keluarga Chen jelas tidak lemah kekuatannya. Di dalam 9 wilayah abadi, beberapa keluarga dan sekte yang sebanding dengan keluarga Chen, atau sedikit lebih lemah dari keluarga Chen, pasti akan memiliki perasaan sedih di hati mereka. Karena Luo Xiu mampu menekan keluarga Chen, itu berarti jika mereka menyinggung pria kuat ini di masa depan, mereka pasti akan ditekan dan tidak mampu menyinggung perasaannya. Seorang pria yang bangkit dari jajaran generasi muda. Setelah hanya berlatih selama sekitar 100.000 tahun, banyak monster tua yang telah berlatih selama zaman yang tak terhitung jumlahnya kini takut. Saya mendengar bahwa keluarga Chen menanam mata-mata di keluarga Gu dan bekerja sama di dalam dan luar untuk menculik seorang wanita muda bernama Gu Yue. Kudengar wanita bernama Gu Yue itu memiliki konstitusi khusus. Keluarga Gu tidak pernah bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya, dan telah meminta bantuan banyak orang kuat. Luo Xiu dan Gu Yue saling jatuh cinta seperti saudara kandung. Dalam kemarahan, mereka seorang diri memasuki dunia Chen dan membunuh banyak sekali tuan dari keluarga Chen. Tindakan Chen hanya mencari kematian. Ketika mereka menculik Gu Yue, bukankah mereka menanyakan tentang hubungan antara Gu Yue dan Luo Xiu? Saya juga mendengar bahwa Luo Xiu tidak membunuh orang sembarangan di antara klan Chen. Orang-orang yang dibunuhnya semuanya adalah mata-mata yang diubah dari klan Huangzhou. Ada banyak diskusi sepanjang keabadian. Sejak penyergapan di ruang ke-36, semua kekuatan sangat mementingkan mata-mata klan ilusi dan diam-diam menyelidiki mereka. Dalam keluarga Chen, sebenarnya ada lebih dari selusin klan Huangzhou yang bersembunyi, termasuk 4 tetua klan yang diubah oleh klan Huangzhou. Masalah ini tidak diragukan lagi telah menarik perhatian besar dari Sekte Suci Agung. Lagi pula, lokasi keluarga Chen termasuk dalam wilayah domain Suci Agung dan berada di bawah yurisdiksi Sekte Suci Agung. Keluarga Chen akan bernasib buruk kali ini. Penculikan Gu Yue bukanlah masalah besar, tetapi ada begitu banyak mata-mata pembasmi yang bersembunyi di klan. Ini bukan masalah kecil. Bencana bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Sekte Suci Agung pasti akan menghadapinya dengan cara yang dahsyat. Pada saat yang sama, wilayah 9 surga, di dalam gerbang Kaisar. Tanpa Luo Xiu, Yun Tianyu secara alami akan duduk di gerbang Kaisar. Dan bahkan jika dia pergi, setidaknya satu inkarnasi akan tertinggal di sini. Bagaimanapun, gerbang Kaisar adalah yang pertama kali dibangun. Dia, Yun Tianyu, telah bertahan hidup dalam waktu yang lama dan memiliki banyak saluran untuk memperoleh informasi. Tentu saja, apa yang terjadi di Great Holy Domain pasti akan sampai kepadanya. Sejak pertempuran Chen Jie, Luo Xiu dan klan Gu kembali ke bintang-bintang tempat rumah leluhur klan Gu berada. Namun dia baru saja kembali belum lama ini. Dia sedang berlatih di ruangan itu ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Tidak tahu kapan,
Di depannya, sudah ada seseorang yang duduk. Tahukah kau, ini adalah tanah leluhur keluarga Gu. Mampu masuk ke sini dengan tenang dan muncul di depannya mencegahnya untuk mengetahuinya terlebih dahulu. Tentu saja ini bukan metode yang dapat dilakukan oleh biksu biasa. Dan orang ini, bukan orang luar, tapi Yun Tianyu. Kakak senior, kenapa kau di sini? Luo Xiu tercengang. Indera spiritualnya istimewa dan dia bisa merasakan fluktuasi napas yang hampir tidak bisa dirasakan oleh biksu lain. Salah satu alasan utama mengapa kemunculan Yun Tianyu tidak diperhatikan adalah karena Yun Tianyu tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga bisa membuat tebakan kasar. Alasan mengapa Yun Tianyu datang ke sini mungkin karena pertempuran dengan Chen Jie. Bagaimanapun, kekuatan yang dia tunjukkan dalam pertempuran ini agak terlalu berlebihan. Dengan tingkat kultivasinya di alam Kaisar Agung, sudah mengejutkan dunia untuk bertarung melawan puluhan ribu pasukan Muksu dan membunuh orang kuat Muksu tingkat Yuanlun satu demi satu. Tetapi kali ini, dia menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk menekan klan Chen dan melukai seorang pria kuat di puncak alam asal. Kalian berisik sekali, bagaimana mungkin aku tidak datang? Tapi apa yang aku datangi kali ini hanyalah sebuah inkarnasi, dan wujud aslinya masih berada di gerbang Kaisar. Yun Tianyu tersenyum tipis dan menatap Luo Xiu di depannya. Sebelum fondasi jati diri terbentuk, Yun Tianyu merasa bahwa ia masih bisa memahami Luo Xiu. Bagaimanapun, meskipun Luo Xiu pada saat itu lebih baik daripada orang lain di generasinya, ia tidak terlalu berkhayal. Namun sekarang, terutama sejak Luo Xiu membangun fondasi diri sejati, dia seperti kuda liar yang berlari liar, sama sekali tidak dapat dipahami. Peningkatan dan kemajuan kekuatannya tidak dapat dipercaya dan mengerikan. Seolah-olah jati dirinya telah menciptakan fondasi jalan besar, dan itu seperti membuka pintu, yang membuat Luo Xiu menjadi pemberani dan tekun, menjadi kekacauan yang tirani. Kakak senior, kurasa tak butuh waktu lama lagi sebelum aku bisa mencapai alam asal. Luo Xiu tiba-tiba berkata. Baris pertama tanah yang hancur. Dia menyerap ratusan prinsip yang tidak lengkap. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip Tao ini terus disempurnakan dan diintegrasikan olehnya. Sementara prinsip-prinsip Tao yang sejati terus meningkat, tingkat kultivasinya juga meningkat dari hari ke hari. Dia bisa merasakan bahwa tahap akhir alam Kaisar Agung sudah dekat. Bahkan di bidang sumber dampak, tidak butuh waktu lama untuk memenuhi persyaratan dasar. Mengenai tingkat kekuatannya, sekarang setelah ia mencapai tingkat dunia sumber, setelah dua jati dirinya terintegrasi sepenuhnya, kekuatan keseluruhannya mungkin akan lebih tinggi lagi. Tetapi saya ingin memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat kehancuran sumber. Itu akan terlalu sulit, karena ada rintangan besar antara alam sumber dan sumber kehancuran. Saya sangat senang. Jika Master Kekaisaran mendapatkannya, dia juga akan senang. Dia tidak salah menilai Anda. Yun Tianyu tersenyum tipis. Dalam pandangan Yun Tianyu, Luo Xiu adalah orang yang dipilih oleh Tuan Kaisar. Namun kenyataannya, Yun Tianyu tidak pernah menyangka Luo Xiu bisa tumbuh hingga titik ini secepat itu. Tapi kau harus ingat satu hal. Bahkan jika level kekuatanmu saat ini bisa mencapai level puncak dunia sumber, kau tidak boleh berpuas diri. Karena dibandingkan dengan dunia abadi yang luas, terutama bencana yang dapat terjadi kapan saja, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan alam penghancuran asal untuk memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pijakan dan mengendalikan takdirmu sendiri. Sepanjang bencana yang terjadi di masa lalu, prajurit tingkat Sein hanyalah prajurit kecil, dan mereka masih merupakan prajurit tingkat umpan meriam. Level Kaisar masih merupakan level prajurit kecil, tidak jauh lebih baik dari level Sein. Dalam dua pertempuran dahsyat itu, saya tidak tahu berapa banyak roda sumber dan alam sumber yang tewas. Anda dapat membayangkan betapa tragisnya bencana itu. Jadi hanya mereka yang berada di level Yuanmi yang memiliki harapan lebih besar untuk selamat dari malapetaka. Meski begitu, ada banyak Yuanmi yang telah jatuh pada generasi sebelumnya, dan jumlahnya tidak sedikit. Hanya saja secara relatif, Yuanmi memiliki peluang lebih besar daripada biksu di level yang lebih rendah. Peluang untuk selamat, sumber kehancuran. Ketika Luo Xiu mendengar ini, matanya menunjukkan perenungan yang mendalam. Dia telah menyimpulkan dan memikirkan masalah ini. Tingkat kultivasinya saat ini berada pada tingkat Kaisar Agung. Kalau tidak terjadi suatu kebetulan, dengan ciri khas dirinya yang sejati dapat menelan dan memurnikan Taoisme yang belum sempurna, taraf kultivasinya akan maju dengan sangat cepat. Hanya masalah waktu saja sebelum ia menerobos ke taraf sumber. Namun, dunia sumber dan penghancuran sumber merupakan rintangan yang besar. Bahkan jika tingkat kultivasinya mencapai tingkat roda sumber,
masih belum diketahui apakah tingkat kekuatannya dapat mencapai tingkat penghancuran sumber. Tingkat kekuatannya pasti akan meningkat, tetapi kemungkinan terbesarnya adalah melampaui tingkat puncak pemusnahan sumber biasa, tetapi masih ada jarak dari tingkat pemusnahan sumber. Memegang artefak penghancur sumber dapat mengeluarkan sebagian kekuatan penghancur sumber, tetapi jika benar-benar berhadapan dengan kekuatan penghancur sumber yang kuat, ia akan benar-benar rentan. Karena setiap pembangkit tenaga listrik tingkat sumber penghancur harus memiliki senjata sihir tingkat sumber penghancur. Bab 3530, Budidaya Kehancuran tiba. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Yun Tianyu tiba-tiba mendesah. Dua dunia keabadian dan kehancuran, penghalang terus-menerus menyatu. Kekuatan penghalang yang mengisolasi kedua dunia di tempat asal juga terus-menerus melemah, dan orang-orang kuat dari kedua dunia terus-menerus berkonflik. Aku bisa meramalkan bahwa malapetaka semakin dekat, jadi aku harap kamu bisa mencapai level penghancuran asal dalam waktu 20.000 tahun. Berkultivasi ke alam penghancuran asal dalam waktu 20.000 tahun? Luo Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya setelah mendengar ini. Karena dari zaman dahulu hingga sekarang, orang kuat mana di alam penghancuran asal yang tidak mencapai kesuksesan selangkah demi selangkah setelah berlatih selama ratusan juta tahun? Jika dia mencapai langkah ini dalam waktu 20.000 tahun, waktu kultivasinya akan kurang dari 150.000 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, setelah berlatih selama 150.000 tahun, mereka umumnya berada di alam Kaisar Agung. Sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam cakra sumber. Dan Luo Xiu mengetahuinya dengan sangat baik. Apa yang Yun Tianyu harapkan dapat ia capai bukanlah kekuatan tingkat sumber kehancuran, tapi tingkat kultivasinya adalah tingkat penghancuran sumber. Dengan alam Kaisar Agung, Anda dapat memiliki kekuatan setingkat alam sumber. Dan begitu dia mencapai alam penghancur asal, bahkan jika dia tidak bisa menandingi sang guru, dia pasti bisa menandingi para ahli penghancur asal teratas. Ini adalah tingkat kekuatan yang diharapkan Yun Tianyu dapat dicapainya. Sulit memang, tapi saya yakin kamu bisa melakukannya. Yun Tianyu berdiri dan menepuk bahu Luo Xiu. Alam Kaisar Agung menyentuh prinsip Dao, namun penerapan prinsip Dao hanya pada tahap yang paling dangkal. Hanya dengan memadatkan roda sumber dan melangkah ke alam sumber, serta memadatkan Tao asli, roda sumber dapat menguasai lebih banyak misteri Tao dan mengerahkan kekuatan yang lebih dahsyat. Begitu roda sumber kedua terkondensasi, kekuatan Tao akan jauh melampaui cakupan 1+1. Mencapai level ini adalah dunia sumber. Tao asli dapat mengembangkan dunia dan mengintegrasikan serangan dan pertahanan. 3 roda sumber adalah sumber kehancuran. Kekuatan Tao yang dipadatkan oleh 3 roda sumber dapat menghancurkan dunia, yang setara dengan menguasai Tao asli dari jalan besar secara menyeluruh. Alasan mengapa saya berharap Anda dapat mencapai sumber kehancuran adalah karena begitu Anda menguasai sumber Tao yang lengkap, Anda dapat menggabungkan sinar jiwa sejati dengan Tao. Bahkan jika tubuh Anda mati dan jiwa Anda hancur, masih ada harapan untuk belajar dari Tao. Kebangkitan. Kebangkitan. Luo Xiu tercengang. Maksudmu, selama kamu mencapai level penghancuran sumber, kamu dapat menggabungkan roh sejatimu dengan Tao asli dari jalan besar, dan itu akan abadi, Tao akan abadi, dan sumbernya tidak akan hancur. Itulah teorinya. Yun Tianyu mengangguk, namun, masih ada Yuan Mi yang telah jatuh di generasi sebelumnya. Alasan kejatuhan mereka adalah karena roh sejati yang telah menyatu dengan Taoisme asli juga telah terbunuh. Beberapa orang kuat di alam kehancuran telah menguasai metode rahasia khusus yang dapat membunuh roh sejati yang menyatu dengan Tao. Namun, sangat sedikit orang yang menguasai metode rahasia ini, jadi kemungkinan kematian orang kuat di alam sumber kehancuran juga rendah. Itu terlalu besar. Semua ini masih jauh darimu, jadi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kalau tidak, itu akan menjadi terlalu ambisius. Masalah yang Anda hadapi sekarang adalah untuk maju ke alam sumber. Bagian terpenting dari alam cakra sumber adalah penempaan dan penyuntingan tubuh dan jiwa dengan prinsip-prinsip Tao. Dalam sistem kultivasi normal, alam roda sumber menggunakan Tao-nya sendiri untuk berkomunikasi dengan asal-usul dunia abadi, dan menarik Tao yang tak terbatas untuk membaptis dirinya sendiri guna mencapai tujuan peningkatan dan terobosan dalam kultivasi. Tetapi kamu berbeda. Kamu adalah jati diri yang sejati dan belum dikenali oleh asal-muasal dunia abadi. Secara logika, kamu tidak dapat menarik kekuatan Tao untuk membaptis dirimu sendiri. Tetapi ada beberapa catatan dalam catatan yang kuberikan kepadamu. Kultivasi jati diri sejati dapat berkomunikasi secara paksa dengan asal mula jalan. Perilaku seperti ini akan menyinggung keinginan jalan abadi,
dan kedatangan jalan tak terbatas akan berubah menjadi hukuman ilahi. Selama kamu dapat menanggungnya, kamu dapat menyerap kekuatan Tao yang terkandung di dalamnya untuk mencapai tujuan menempa dan membaptis dirimu sendiri. Jadi alam roda sumber sangatlah penting. Dulu, aku selalu tertinggal dari mereka yang memadukan benih sumber tertinggi. Di alam roda sumber itulah aku bertahan dari hukuman ilahi dari kehendak Dao, membaptis dan melembutkan tubuhku dengan prinsip-prinsip Dao yang tak terbatas. Selangkah demi selangkah untuk mengejar mereka yang disebut orang-orang sombong dari generasi yang sama. Di dalam ruangan, Luo Xiu berbicara dengan Yun Tianyu untuk waktu yang lama. Percakapan ini juga sangat menguntungkan Luo Xiu. Tepatnya, setiap kali dia mengobrol panjang lebar dengan Yun Tianyu, dia bisa mendapatkan banyak hal. Lagi pula, pengalaman dan wawasan Yun Tianyu selama bertahun-tahun dapat memberinya pencerahan dan inspirasi dalam banyak hal. Cara menempuh jalan masa depan Anda sendiri. Luo Xiu memiliki idenya sendiri dan arah yang jelas. Diri sejati yang disebut adalah aku yang sebenarnya. Tidak ada yang lain selain diriku sendiri. Segala sesuatu harus mengikuti hati yang asli, baik itu Taoisme atau kekuatan magis, semuanya berasal dari diri sejati dan paling cocok untuk diriku sendiri. Setelah Yun Tianyu pergi, Luo Xiu sedang berlatih di dalam ruangan, dan Yan Yuer sedang berlatih di sebelah. Bagi siapapun saat ini, meningkatkan kultivasi dan kekuatan adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, malapetaka akan datang kapan saja. Jika kita tidak mampu menahan dampak malapetaka pada akhirnya, semuanya akan sia-sia dan tidak berguna. Waktunya 1 bulan. Sangat pendek untuk seorang biarawan. Namun di bulan ini, banyak hal bisa terjadi. Misalnya, hanya 3 hari berlalu sejak pertempuran dengan Chen Jie. Bencana menimpa bintang-bintang di tanah leluhur keluarga Gu. Sialan, sialan, sialan. Bel tanda bahaya keluarga Gu telah berbunyi. Serangan tak terduga datang tiba-tiba, dan 5 pembudidaya penghancur kehampaan muncul di sini, mendatangkan malapetaka di bintang-bintang tanah leluhur dan membunuh banyak orang. Penghalang antara kedua dunia belum sepenuhnya hilang. Masuk akal jika kecuali klan Huangzhou yang dapat menghindari penolakan kehendak Dao besar, makhluk punah lainnya pasti akan ditolak dan diusir begitu mereka memasuki dunia abadi. Namun, tidak seorang pun mengetahui teknik dan metode rahasia apa yang dikuasai untuk menghancurkan makhluk-makhluk hampa itu. Tanpa diduga, dia tidak dikucilkan atau diusir, dan masih bisa mengerahkan kekuatannya di dunia abadi. 5 pembudidaya penghancur kehampaan, 3 anggota klan kehampaan, dan 2 klan mayat hidup. Di antara mereka, bahkan ada orang-orang kuat dari suku Wukgu. Suku Wukgu adalah cabang dari suku mayat hidup, milik keluarga kerajaan, dan memiliki status yang sangat tinggi di dunia kehancuran. Tetua klan Gu masih menyendiri. Pemimpin klan memimpin semua tetua bersama-sama. Meskipun ada 8 alam sumber realem, sebenarnya sulit untuk menahan kekuatan 8 kultivator pemusnahan. Bahkan saat menggunakan harta klan, orang kuat dari klan Wukgu sebenarnya membawa artefak penghancur level yang aktif. Apa yang sedang terjadi? Yan Yuer terbangun dan datang ke kamar Luo Xiu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Luo Xiu membelai wajahnya dan tersenyum menenangkan. Namun, Luo Xiu tidak dalam suasana hati yang santai karena dia mendapat firasat. Mustahil bagi 8 pendekar Mieksu yang sakti itu untuk datang ke tanah leluhur klan Gu hanya untuk menyerang klan Gu, karena klan Gu tidak cukup penting untuk membiarkan makhluk-makhluk Mieksu itu diserang. Jadi, tujuan makhluk penghancur kekosongan ini muncul di sini. Itu pasti untuk dia. Namun, meskipun dia tahu hal ini, Luo Xiu tetap ingin pergi. Jika klan Gu tidak dapat menghentikan kehancuran Su Xiu, seluruh tanah leluhur akan hancur. Pada saat yang sama, di atas langit berbintang di tanah leluhur, Patriark klan Gu memimpin 7 tetua dari dunia sumber untuk bertarung melawan 8 pria kuat yang menghancurkan kehampaan. Namun, dalam pertarungan ini, mereka terus mundur. Sang penggarap penghancur kekosongan sama sekali tidak memiliki keraguan, dan kekuatan sihirnya jatuh ke tanah satu demi satu. Bahkan dengan perlawanan dari lingkaran sihir, dia takut dia tidak akan mampu bertahan lama, dan bintang-bintang di tanah leluhur mungkin akan hancur. Sekali,